Oke, halo, saya Ngurah dari Pinter Saham, tempat kamu mendapatkan insight terkait investasi dan saham yang bisa bikin kamu cuan. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Raya Imlek buat yang merayakan, dan kali ini saya bakal bahas tentang nikel dan kendaraan listrik. Yang kita tahu bahwa kendaraan listrik itu berdampak positif terhadap harga nikel di beberapa tahun terakhir ini, khususnya 1 tahun terakhir ya. Dan kalau kamu ingat juga di bulan Maret tahun lalu, itu kan ketika awal perang, itu nikel sempat mencetak rekor harga tertinggi sepanjang sejarahnya dan sampai dihentikan perdagangannya waktu itu. Oke, jadi ada 4 saham yang bakal saya bahas. Kita langsung aja membahasnya. Pertama, saya share screen dulu. Oke, tunggu sebentar. Ya, jadi kalau udah ngomongin nikel, kita tahu ada 4 ya. Kalau yang kategori market cap-nya gede ya. Jadi 4 saham nikel ada yang saya bakal bahas kali ini. Itu pertama Antam. Jadi Antam itu bukan hanya tentang emas dan sebagai emas saja, karena dia juga ngasilin nikel nih. Nah, jadi kamu bisa lihat di sini komoditasnya dia itu selain ada emas, ada yang namanya ferronikel, emas, perak, bauksit, dan batu bara bahkan juga ada gitu loh. Dan di sini Inalum sebagai 65% pemegang saham terbesar, kemudian publiknya 35%. Di sini kamu bisa lihat emas, nikel, dan bauksit, 3 hal yang menjadi dominannya dari Antam. Produksinya juga udah luar biasa naik. Dan ini kalau kita lihat kinerja keuangan dari Antam, sebenarnya asetnya tidaklah terlalu growth banget ya. Maksudnya ya oke lah udah growth, cuman ya steady banget kan gitu ya. Dan di sini kelihatan juga net profit marginnya juga sebenarnya tipis banget nih kalau kayak kalau kamu perhatiin di sini. Jadi kalau emang saya kurang atau salah datanya, tolong dikoreksi ya. Di sini kamu bisa lihat cuman di NPM-nya di 2022 9, 9 bulan di 2022 itu sudah kategori tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jadi apakah ini tanda bahwa Antam sudah luar apa tumbuhnya bakal lebih bagus dibanding 5 tahun sebelumnya, atau ya bakal steady aja? Karena ingat di tahun 2008 harga saham Antam itu pernah tinggi banget dan sampai sekarang belum pernah menyentuh balik lagi ke harga yang itu di tahun 2008. Oke, ini price earning dan price book value-nya, dan secara 1 year historical PE-nya sebenarnya masih di bawah rata-rata dengan asumsi targetnya menurut saya di 2.600. Kemudian PBV-nya juga sudah inline kalau kita ngomongin 1 tahun terakhir itu 2.200 malah jadi kisaran harga wajarnya itu untuk Antam. Nanti saya bakal resume ya Antam, Harum, apalagi MDKA sama Inco. Nah, ini Harum yang kedua yang bakal saya bahas. Harum ini dominannya memang PT Karunia Bara Perkasa itu 80%, kemudian publiknya 19%. Dia tuh sebenarnya dominannya batu bara ya. Jadi kalau kamu perhatiin dia sebenarnya batu bara, cuman dia mulai serius menggarap nikel. Nah, di sini bahkan mengakuisisi 1T di Wedabai ini, dan volume produksinya bisa kamu lihat. Nah, yang menarik dari Harum sebenarnya ya, asetnya yang luar biasa naik ya di tahun 2022. Entah saya salah data atau bagaimana, emang ini kelihatan wow banget ya, jomplang banget, naik banget, drastis banget. Dan dari sisi net profit marginnya juga mereka paling oke loh. Jika saya compare nanti di 4 saham nikel yang kita bahas ini ya, dia paling oke, 24% sekian. Dan dari sisi revenue, ya kamu bisa lihat nih revenue-nya juga oke banget. 2022 9 bulan karena kan belum keluar nih kuartal 4 2022. Ya ini ya mohon diabaikan aja dulu ya. Ini kan proyeksi doang. Price earning-nya cuma 8, PBV-nya juga 1. Nah, ini PI-nya dengan kalau kita perhatiin dia masih banyak banget peluangnya ke depannya. Apalagi nanti di nikelnya itu. Nanti saya bakal bahas itu. Nah, ini yang Inco. Inco ini juga menarik karena memang eh di sini ya kamu bisa lihat ya ada empat pemegang pengendali ya, termasuk publiknya 21% sih ya. Cuman kan pengendali utama kan sebenarnya si Vale Kanada ya. Ini kan perusahaan sebenarnya dari Kanada kalau kita lebih dalam lagi. Nah, tapi dia emang dominannya atau fokusnya di nikel, nggak kayak tadi Antam itu kan ada emas, bauksit. Kalau Harum malah batu bara awalnya kan gitu. Sedangkan si Inco ini emang dari awal dia fokusnya di nikel. Dan dari sisi aset, liabilitas, dan ekuitas, ada pertumbuhan yang luar biasa, yang lumayan di tahun 2022 ini.
dan net profit marginnya juga udah ya meskipun tidak sebesar Harum tadi ya, tapi paling tidak udah lebih tinggi dibanding Antam sebenarnya. Oke, ini proyeksinya. Nah, sebenarnya inline ya. Kalau kita ngomongin 1 tahun terakhir, PI-nya udah inline, PBV-nya malah sudah kategori agak over. Cuman balik lagi, apakah proyeksi atau prospek dari si nikel bakal lebih tinggi? Nah, itu saya juga kita bakal lihat itu MDKA. Nah, terakhirnya MDKA dibanding yang lain, MDKA ini emang oke, ini sorry, warnanya agak sama semua ya. Jadi ada Saratoga, terus ada Pak Garibaldi Thohir juga. Di sini kamu bisa lihat siapa sebenarnya pemegang saham dari si MDKA, Merdeka Copper Gold. Dia sebenarnya ya di apa dominannya kan emas ya. Tapi dia kan sudah mulai masuk ke nikel dan dari si nah ini nih gold, copper, and nickel pig iron. Sini bisa dilihat produksinya mereka di kuartal 3 2022 dan net profit marginnya juga udah lumayan ya malah di atas 15%. Tapi ada yang kurang oke-nya dari sisi kinerjanya yang terlalu gimana ya kalau saya bilangnya terlalu volatil ya. Jadi nah kalau grafik standar deviasi price earningnya seperti ini biasanya dia pernah rugi terus tiba-tiba untung terus untung rugi lagi nah yang kayak kayak gitu kurang 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 kelihatan menarik nih ininya standar deviasi dari price earningnya. Dan dari sisi PBV juga sebenarnya udah gede banget ya di angka 5 bahkan di atas bahkan sekarang 7. Oke, sekarang saya coba mencoba dari sudut pandang chartnya. Oke, nah ini saya bandingin 4 saham tadi dengan eh, Dow Jones Nickel Index ya, yang ini ya, yang warna ungu. Jadi kalau nah ini nih yang saya bilang sempat ada rekor di bulan Maret, tapi sudah turun drastis. Ini kamu bisa lihat, enaknya sekali lagi saham komoditas adalah kalau saham harga komoditasnya naik, ya ikutan sahamnya ikut naik. Bisa dilihat Inco, MDKA, dan Harum, serta Antam. Nah, ini tapi yang emang dominan yang warna si Inco ya. Jadi giliran naik Inconya yang dominan malah. Dan malah Harum kalau saya cek based on 1 year terakhir itu masih minus 20%. Sedangkan si Inco itu naik 50%. Tapi untuk orang yang mengambil sudut pandang valuasi berdasarkan dividen, nah ingat juga Inco itu tahun lalu tidak membagikan dividen. Sekali lagi koreksi ya kalau saya salah. Nah itu kalau dalam sudut pandang fundamental dianggap, wah ini tidak bernilai nih. Nah tapi sekali lagi, di saham itu kan ada banyak strategi ya. Jadi tidak bisa kita anggap, wah ini yang paling the best, yang ini paling jelek. Intinya kalau saya sendiri adalah mengkombinasikan dari banyak strategi yang ada, yang penting kan cuan kan gitu ya. Oke, itu sudut pandang teknikalnya. Terus dari sisi yang lain, target price. Antam di target price-nya di 2760. Cuman menurut saya nggak segitunya juga sih. Paling tidak di 2500 itu masih oke. Dan nah ini proyeksi laba itu menyentuh 3T dan naik lagi di 2023 ini, naik lagi di 2024. Itu Antam. Kemudian kalau si Harum sendiri ya ini ya forecast-nya dia bakal turun di 2023 tapi target price-nya dia itu tergolong gede ya hampir mirip ya malah dengan Antam ya 274 ya paling tidak masih oke banget di 2000 sedangkan harganya masih 1700 jadi masih banyak ruang bertumbuhnya sedangkan si Inco sendiri diproyeksikan 2022-nya bakal tumbuh, udah pasti. 2023-nya bakal agak flat. Nah, tapi sekali lagi namanya proyeksi, kita bakal ngeliat nikelnya seperti apa, sedangkan target price-nya sendiri sudah dianggap inline. Gitu. MBKA di satu sisi, future growth-nya diproyeksikan. Nah, ini saya juga bingung ya, kenapa bisa bakal drastis banget. Ada apa dengan di sini di tahun ini sehingga forecast-nya bakal naik. Nah, ini itu perlu detail ya. Saya juga kaget sih ngeliat, wah, forecast-nya kok tiba-tiba naik banget. Ada apa dengan tahun 2024 dan sebagainya. Dan target price-nya sendiri di 5.300-an. Menurut saya 5.000 lah ya. Sih oke lah. Gitu. Itu aja. Jadi dari 4 saham nikel yang ada, menurut saya peluangnya secara prospektus dari nikel, kendaraan listrik dan sebagainya masih terbuka lebar banget. Cuman harus diakui bahwa
keempat ini punya karakter yang berbeda-beda ya. Jadi ada yang dominan banget nikelnya, ada yang baru masuk ke nikel, ada yang membagi-bagi sedemikian rupa, dan ingat cek juga rasio keuangannya, marginnya seperti apa, dan yang mana yang ternyata disukai oleh big fund. Yang kayak kayak gitu juga ngaruh sebenarnya, karena kalau nggak disukai ya biasanya nggak gerak-gerak. Nah, ini balik lagi kali ya. Jadi kalau saya perhatiin sih Inco ini, MDKA, Antam, tiga ini. Sedangkan si Harum sepertinya ada peluang value sih di sini menurut saya. Jadi kalau kamu yang tipikal yang mau bersabar dan sebagainya ya masih ada di Harum jawabannya. Oke, itu aja dari saya. Thank you banget. Like dan subscribe-nya ditunggu. Silakan berkomen, silakan berdiskusi atau menemukan sesuatu yang salah yang saya sampaikan. Silakan juga. Thank you dan semoga cuan selalu.